Tihontu Namo Buddhaya. Mari Namo kita Buddhaya. mulai kelas kita malam hari ini. Kelas Abhidhamma Tak Sanggaha ya, bersama dengan narasumber kita Romo Ruby. Teman-teman, untuk mengawali kelas, mari kita sama-sama mendaraskan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Udang Bagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, setelah 2 kali hari Senin kita libur ya berturut-turut, maka kita sedikit mengingat ya apa yang kita pernah pelajari di 3 minggu lalu berarti ya. Jadi pembahasan 3 minggu lalu itu membahas tentang objek yang tidak menyenangkan atau anita ya. Biasa dikenal sebagai objek yang tidak disukai atau tidak dicari. Lalu ada lagi objek yang tidak menarik atau akanta ya, sukasa, hetu, bawa. Dan yang ketiga objek yang tidak memikat hati, manapa ya, duka, dukasa, hetu, bawa ya. Padahal sesungguhnya katanya objek itu sifatnya netral itu ya. Jadi pembahasan kita baru sampai di sana, Romo sedikit memaparkan tentang standar objek dilihat menurut tingkat sosial sebagai tolak ukur. Baru sampai di sana pembahasan minggu lalu. Kita akan lanjutkan di hari ini ya, Bapak Ibu semua. Tapi seperti biasa, saya hanya ingin mengingatkan tentang tata tertib di kelas. Seperti biasa ya, eh, apa namanya, speaker tolong di mute ya supaya pembahasannya lancar. Kemudian selama pemaparan Dhamma kita akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan Dhamma selesai gitu ya. Baik, tentu kita semua sudah tidak sabar lagi ya ingin mendengar kelanjutan dari pembahasan kita 3 minggu yang lalu ya. Pada Romo Ruby dipersilakan Romo, kami siap untuk belajar. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Dan sebelum kita berbincang dhamma, marilah kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sudah 2 minggu lebih kita tidak bersua. Mohon maaf karena kesibukan saya harus meninggalkan kelas ini. Tapi hari ini kita kembali bertemu dengan semangat dan aditana kita ya. Karena saya juga yakin bahwa kemarin teman-teman juga sibuk untuk perayaan Katina kan. Ya, Jadi betul Romo. waktu libur kita bisa kita manfaatkan untuk memberikan persembahan dana Katina di bulan Katina yang baik ini ya. Romo Ramani dan Bapak Ibu, saya izinkan pemahaman kita kemarin terkait dengan perasaan. Memang kita sudah belajar tentang perasaan itu dari cita dan cetasikanya ya. Ini perasaan ini apa dan bagaimana. Untuk itu saya mencoba memberikan tadi apa sampai di mana? Eh, Sampai apa ya, status sosial itu Romo. Eh, oh, Tingkat sosial sebagai tolok ukur. oh, tingkat sosial sebagai salah ukur perasaan kemarin tuh yang ada 2 itu ya. Ya, Oke, standar sekarang objek. kita coba masukin lagi ya beberapa poin ya supaya untuk menambah apa namanya menambah materi kita supaya kita bisa apa ya punya pengetahuan tentang perasaan lebih dalam lagi dan mudah-mudahan minggu depan kita minggu depan mungkin masih bicara juga perasaan, nanti 2 minggu lagi baru kita bicara tentang akar ya. Kita selesaikan separuh ini untuk menyelesaikan materi kita.
Eh, Hari ini kita akan mencoba mendalami lagi tentang apa itu perenungan terhadap perasaan kita ya. Kan saya sudah mengatakan eh, teman-teman sekalian bahwa eh, perasaan ini begitu dominan banget ya. Kita coba lihat perenungan terhadap perasaan seperti apa. Nah, kalau kita bicara perasaan yang namanya wedana ya, itu masuk dalam kategori empat kebenaran mulia ya, 4KM. Empat kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang pertama yang harus dipahami adalah kalau dalam nanti istilah kita, kalau nanti teman-teman lihat materi saya di empat kebenaran mulia di bab 8 di Sasana Subasita, bahwa yang namanya empat kebenaran mulia itu hendaknya dipahami dengan sempurna. Kalau hendaknya dipahami dengan sempurna itu namanya parineia. Ya, kalau kita bicara parineia itu adalah kita harus dapat memahami, dipahami gitu ya, dipahami empat kebenaran mulia ini dengan sempurna. Nanti dilihatlah apa namanya materi saya. Tapi nanti kalau ketemu lagi di bab 7 dan bab 8, saya akan jelaskan tentang apa itu parineia. Nah, Buddha mengajarkan kepada kita untuk merenungkan atau kita bisa melihat perasaan ini dengan tujuan supaya kita bisa melihat perasaan sebagai karakteristiknya bagaimana. Apa sih sesungguhnya daripada karakteristik perasaan itu gitu ya. Karena itulah maka hanya dengan kalau kita bisa melihat perasaan ini dengan kan Buddha mengajarkan kita kan dengan cara dapat memahami perasaan dari empat kebenaran mulia dengan supaya kita bisa melihat melihat perasaan ini ya melihat perasaan dengan eh, apa dengan karakteristiknya dengan karakteristik gitu ya perasaan yang sesungguhnya ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana supaya kita bisa melihat perasaan itu dengan karakteristik sesungguhnya? Tiada lain dan tiada bukan harus dengan cara apa? Meditasi ya. Kalau kita bicara meditasi, maka kita akan mendapatkan kesempatan untuk melihat perasaan berkali-kali. Kalau kita meditasi, kita bisa melihat perasaan ini berkali-kali. Berkali-kali dalam bentuk apa? Muncul-lenyap kan? Lalu dengan secara perlahan kita bisa menyadari bahwa perasaan ini hanyalah sebuah fenomena saja. Sebuah fenomena yang hanya muncul, lalu dia berlangsung, dan akhirnya lenyap. Jadi kalau kita tidak bisa memahami perasaan itu dengan cara meditasi, maka kita akan dibutakan perasaan kita. Betul kan? Perasaan senang kita dengan orang yang kita cintai dari masa lalu itu akan sama ketika kita melihat sekarang. Kan begitu. Makanya banyak orang akhirnya CLBK kan begitu pada saat reunian. Karena dia menggunakan perasaannya, perasaan masa lalunya gitu ya, yang sama ketika dia melihat hari ini. Padahal kalau kita bicara perenungan terhadap perasaan itu kan harusnya adalah perasaan itu bisa kita lihat melalui meditasi saja. Lalu teman-teman sekalian, mari kita lihat rujukan sutta yang lain. Misalnya kita berbicara tentang di Mahasatipatthana Sutta nih ya. Mahasatipatthana Sutta. Ya, ini terdapat di dalam Mahasatipatthana Sutta itu di dalam Tiga Nikaya ya, atau Majjhima Nikaya saya sampai lupa ya. Di dalam Mahasatipatthana Sutta kita tahu bahwa Sang Buddha
mengajarkan kita tentang 4 kebenaran mulia kan? Kita diajarkan untuk merenungkan 4 perenungan, betul kan? 4 perenungan. Masih ingat nggak perenungan terhadap apa itu? Tubuh, Tubuh, perasaan, ya, ya, terhadap perasaan, terus kan? Eh, nah, loh, lupa. kesadaran, terus Kesadaran, satu lagi apa? Dhamma, terhadap dhamma ya. Ini kan kaya nupasana, kaya nupasana, ya, wedana wedana nupasana, nupasana, citta nupasana, dan nupasana, dhamma dhamma nupasana ya. Gitu ya. nupasana. Iya. Mengapa Buddha mengajarkan hanya 4 perenungan di dalam Satipatthana Sutta? Tidak kurang, tidak lebih loh. Ya, sebenarnya kalau kita melihat rujukan daripada sutta ini, maka sebenarnya bahwa 4 manfaat yang bisa kita dapat kalau kita patuh dan kita bisa terus memahami, mempelajari 4 perenungan ini yang bisa membuat kita mencapai kesucian. Tuh, bayangkan ya, merenungkan terhadap perasaannya bisa mencapai kesucian. Kalau orang tidak, karena 4 perenungan ini juga hanya bisa dipelajari, ya, dapat kita belajar atau kita dapat mendapat pengajaran disebut sebagai Winaya. Winaya itu sebagai pelajaran, gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa perasaan itu hanya dapat kita lihat hanya melalui meditasi? Karena perasaan itu sebenarnya apa? Perasaan itu objek yang sangat lembut, betul nggak sih? Ya, perasaan merupakan perasaan merupakan objek yang sangat lembut, merupakan objek yang sangat lembut. Sangat lembut sekali dia, makanya hanya dapat dilihat melalui meditasi ya. Dan ingat loh, perasaan bisa menimbulkan apa? Dasar munculnya perasaan itu bisa menjadi apa? Kemelekatan, Dasar munculnya apa? kemelekatan, Dasar munculnya hawa nafsu ya, nafsu ya. ya, Dari perasaan timbul nafsu. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kalau kita belajar meditasi, karena kan bagaimana juga kan meditasi Mahasatipatthana Sutta kan meditasi yang mengajarkan satu-satunya cara supaya kita bisa mencapai kesucian dengan cara Mahasatipatthana Sutta atau Satipatthana Sutta kan mengajarkan begitu. Karena di dalam perenungan terhadap tubuh, perenungan terhadap perasaan, terhadap kesadaran, dan terhadap dhamma ini kan dia masuk dalam kategori bisa saja penggabungan antara samatha dan vipassana kan gitu ya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, kalau kita dapat mampu dengan penuh perhatian, dengan tajamnya kecerdasan kita memahami bahwa ini adalah sekedar perasaan, maka kalau kita punya tajam pemahaman ya, tajam kecerdasan gitu ya, kecerdasan untuk perenungan terhadap eh, perasaan, maka perasaan ini menjadi jalan kesucian. Dia menjadi jalan kesucian Wisuddhimagga. Coba bayangin, kalau kita merenungkan terhadap perasaan, kita tajam dalam memahami kecerdasan itu, di dalam bahasa Pali namanya tika. Tika itu cerdas kan? Tika itu cerdas. Terhadap nafsu, tanha carita ya, tanha carita. Watak. Jadi teman-teman jelas ya, di dalam Mahasatipatthana Sutta dikatakan bahwa kenapa hanya 4 perenungan terhadap tubuh, terhadap perasaan itu ternyata kalau kita tajam sekali memahami perasaan itu, dia menjadi jalan kesucian. Ini jalan kesucian ya, menjadi jalan kesucian.
teman-teman patut kita pahami nggak bahwa perasaan itu adalah sebuah penderitaan? Betul nggak teman-teman? Perasaan Ya, adalah penderitaan. penderitaan. Saya tanya film Cut Pat Kai, film Sung Gokong, siapa yang mengambil peran Wedana perasaan itu? Siapa? Sifat kayak Cut itu Pat ya, Kai. Cut Pat Kai ngomong apa sih? Saya sering nonton. cinta Kalau itu kata apa? dia, kalau Deritanya cinta tiada itu berakhir. tiada cinta itu adalah seperti lautan tak bertepi katanya begitu. Ya, cinta itu perasaan yang lautan tak bertepi. Bisa dibayangkan tuh ya bahwa ternyata eh, memahami tentang perasaan ini dahsyat sekali ya. Perasaan itu adalah sebuah penderitaan. Ya, banyak manusia terjebak hayalan oleh perasaan, betul nggak sih? Ya, Kenapa ini perasaan sebagai penderitaan? Karena banyak sekali manusia terjebak dalam delusi hayalan berpikir bahwa perasaan yang ini bisa memberikan kepuasan, betul nggak? ya, Kebahagiaan itu karena kebahagiaan perasaan, karena bahagianya perasaan itu kayaknya bahagianya bisa selama-lamanya. Karena itulah hal-hal seperti ini perlu kita renungkan melalui meditasi. Nah, supaya dia bisa menjadi perenungan terhadap perasaan, kita harus punya yang namanya kesadaran, ya, sadar. Karena perenungan kita kan perenungan terhadap nupasana, kesadaran terhadap wedana nupasana gitu ya. Kenapa kita perlu renungkan? Karena ketika perasaan itu muncul, dia hanya apa? Kalau kita menentukan wipasana, pakai kita wipasana sebagai apa? Upada, tiba titi, dan bangga. Perasaan itu hanya upada, titi, dan bangga, betul kan? ya, Betul nggak teman-teman? Sehingga kalau dia muncul sesaat, ya, dan kita cepat-cepat sadari perasaan ini ya, kalau Sang Buddha hanyalah eh, apa namanya, hanya sukawipalasa. Sukawipalasa itu adalah menganggap bahwa perasaan yang sesungguhnya adalah penderitaan. Ya, misalkan kan pandangan penderitaan, apa fenomena yang memberikan bahwa apa ya bahwa kebahagiaan itu ternyata apa namanya perasaan itu membuat saya bahagia. Kalau saya dekat sama dia membuat saya bahagia, kalau saya bersama dia membuat saya bahagia. Pak itu kan sebuah fenomena saja kan, fenomena yang disebut sebagai sukawipalasa tadi. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian mau tidak mau kita harus gemar apa sih? Gemar melakukan meditasi ya. Kita harus gemar melakukan meditasi ya. Apa objek yang tepat? Bagaimana teman-teman supaya kita bisa mengurai perasaan itu? Ya, mengurai perasaan kalau dia muncul. Gimana teman-teman kira-kira? Wedana Nupasana. Kalau kita duduk meditasi, kita sering nggak kalau kita duduk di luar, tiba-tiba ada angin sejuk gitu. Apa kita meditasinya retretnya di daerah-daerah dingin begitu. Ketika ada meditasi, narik karena kita perenungannya perasaan, apa yang terjadi ketika ada angin menerpa kita? Nyaman nggak teman-teman? nyaman, enak kalau Bahagia nggak? bahagia. Ya, pada saat Anda sedang menderita sakit karena mungkin kesemutan, tiba-tiba ada hawa dingin, lalu bikin sejuk, jadi nyaman kan? Sehingga sakit yang tadinya itu hanya muncul sesekali saja. Ya, maka dari itu mau tidak mau teman-teman kita harus rujukannya apa tadi? Rujukan kita terhadap mengurai perasaan apa tetap? Pada Maha, titik bangga itu. Oh, Mahasati ya, Patang. Mahasati Patana aja ya. Mahasati Patana, Mahasati Patana. Kayaknya dua nih. Mahasati, sorry. Mahasati Patana. Ya, mau tidak mau rujukan kita adalah Mahasati Patana Sutta. Apa sih yang Sang Buddha ajarkan di Mahasati Patana?
Kalau tidak salah kan Buddha mengatakan, oh para biku gitu kan, berdiamlah melihat perasaan di dalam perasaan. Coba, sutanya kan bilang begini kan, melihat apa? Melihat perasaan di dalam perasaan. Tuh, dengan gigih kata Sang Buddha. Gigih itu apa ya? Dengan tekun gitu ya. Memahami, setelah gigih terus harus memahami. Setelah memahami dengan jernih, barulah perhatian kita muncul. Nah, kalau perhatian kita muncul, apa yang terjadi? Kita baru bisa menyingkirkan apa? Menyingkirkan, Ya besok. iya, eh, tadi tanha tadi karena tadi kan ada apa? Karena perasaan itu kan lebih banyak ke loba carita kan, gitu ya. Kita bisa menyingkirkan yang namanya ketamakan atau kesedihan di dalam penderitaan ini. Jadi kita hanya bisa melihat perasaan hanya sekedar sebagai perasaan, gitu ya. Melihat perasaan di dalam perasaan. Bayangin tuh Sang Buddha bilangnya perasaan di dalam perasaan. Apa maksudnya itu, teman-teman? Melihat perasaan di dalam perasaan. Apa kira-kira maksudnya? Kalau teman-teman yang sudah belajar suta nih. Kira-kira apa teman-teman? Suta sama Satipatthana kan Sang Buddha bilang begitu kan? Oh para biku, seorang biku berdiam melihat perasaan di dalam perasaan. Apa ya kira-kira maksudnya ya, teman-teman? Harus melihat dengan lebih mendalam. Oke, Sati. Melihat jadi sesuatu apa adanya, Romo. oke, hampir tepat, tapi yang lebih tepat begini. Oh para biku, seorang biku harus berdiam melihat perasaan di dalam perasaan. Itu maksudnya begini. Kita ini kalau kita timbul perasaan, kita tidak boleh mencampur adukan perasaan itu dengan yang lain, dengan tubuh. Sekarang saya tanya, kalau keperasaan kita senang, tubuh jadi ringan nggak? Teman-teman habis dapat, teman-teman senang melihat anaknya berhasil, langsung loncat nggak? Atau anaknya lulus, langsung loncat-loncat nggak di juara? Happy ya Romo. Iya, bisa loncat nggak tadi? Nggak bisa loncat, jadi loncat tuh. Iya, karena kita tidak bisa melihat perasaan di dalam perasaan, sehingga apa yang terjadi? Kita mencampur adukan perasaan kita itu dengan apa? Dengan dhamma-dhamma lain seperti apa? Tubuh jadi bergerak, jadi berguncang. Tapi kalau kita melihat perasaan di dalam perasaan, ada reaksi nggak kira-kira? Kalau kita bisa melihat perasaan di dalam perasaan, maka kita tidak lagi mencampur adukan dhamma-dhamma yang muncul tadi kan, sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita tidak keliru melihat fenomena ini gitu loh. Ya, kita hanya bisa melihat perasaan di dalam perasaan, bukan lagi perasaan di dalam tubuh. Kan begitu yang terjadi kan kalau kita tidak melihat perasaan dalam perasaan, jadi apa yang terjadi? Kita melihat perasaan di dalam tubuh loh, teman-teman. Betul nggak? Di dalam kesadaran, di dalam dhamma. Betul kan? Perasaan tadi saya katakan tadi. Kalau kita mendapatkan handphone baru, ya iPhone 17 Pro misalnya begitu. Ya, apa yang terjadi? Yang senang apa sih? Batin apa jasmani? Kan begitu ya. Sehingga kita mencampur adukan perasaan itu ya. Itu teman-teman ya. Jadi pokoknya teman-teman beginilah. Kalau kita bisa melihat perasaan di dalam perasaan, maka kita tidak keliru melihat fenomena gitu ya. Tidak bisa melihat karena kenapa? Karena perenungan karena gitu kesadaran itu kan hanya muncul di dalam perasaan, tidak dalam tubuh gitu ya.
Sehingga kita bisa menemukan tubuh di dalam kesadaran, di dalam perasaan. Tubuh di dalam baik. Nanti ini di dalam banget nih. Kalau kita bisa melakukan ini nih teman-teman, nanti kata Sang Buddha, melihat perasaan di dalam perasaan, sehingga kita akhirnya melihat fenomena. Melihat fenomena, gitu ya. Tidak ada perenungan terhadap tubuh. Tidak ada perenungan ya terhadap tubuh. Tubuh kaya ya tadi ya. Terhadap apa lagi? Terhadap kesadaran, cita, terhadap dhamma, gitu. Di dalam perasaan, di dalam perasaan. Selain apa? Perasaan itu sendiri. Sendiri. Tuh, bisa nggak kita teman-teman begini nih? Kalau saya senang, maka saya membayangkan dhamma-dhamma yang lain, betul nggak? Contoh sederhana lah, ketika kita senang mendapatkan sesuatu, kita ingin uang itu kita bagikan buat istri kita, anak kita, kan jadi muncul dhamma-dhamma yang lain kan? Kita maksudnya ya. Di dalam perasaan itu hanya adalah faktor-faktor perasaan saja gitu maksudnya. Jangan munculkan faktor-faktor yang lain. Teman-teman kalau kita duduk meditasi supaya seimbang apa? 4 elemen tubuh supaya seimbang apa? Baca bojangga. Patawi, gitu kan? Apo, tejo, Ayo. wayo. Kalau tubuh kita ini tidak balance, tidak seimbang, patawi, apo, tejo, wayo, kita ngalamin apa? Kalau dia patawinya terlalu padat, kesemutan nggak? Kesemutan. Kalau aponya terlalu muncul, timbul rasa apa? Hah? Panas. Nih, kalau ini nggak bisa ini kalau ini kan susah di apa di ini ya dilihat. Kalau tejonya muncul, kita sensasinya apa yang terjadi? Mengalami rasa panas, dingin gitu kan? Iya. Ya kan? Ini semua kan sensasi-sensasi tubuh ini kan muncul dari patawi, apo, tejo, wayo kan? Iya. Betul nggak teman-teman ya? Nah, fenomena materi inilah yang disebut panel rupa ini menganggap perasaan sebagai apa? Ketika patawi ini padat, nih ketika kita ini vipassana nih, jadi panjang nih ceritanya udah dalam ya. Ketika kita duduk meditasi ini patawi ini lebih dominan, patawi dato lebih dominan, ya kan? Berarti kita mengalami elemen apa? Kesemutan kan? Iya. Itu sebenarnya kan ada semua sebenarnya adalah fenomena apa? Fenomena ini patawi apa tejo wayo adalah fenomena apa? Materi atau apa? Ka Kayak. kaya tubuh kan? Kaya nupasana Iya. kan? Iya. Tapi apa yang terjadi ketika kita misalnya salah satu ada elemen ini tidak balance, misalnya patawinya lebih dominan, maka kita mengalami kesemutan atau mengalami kram, betul kan? Iya. Pada saat kita mengalami kram, bagaimana dengan perasaan kita? Kesel ya Romo. Materi sebagai Perasaan dianggapnya ya. materi sebagai perasaan. Iya. Ketika kita melihat materi sebagai perasaan, wipassananya jauh. Makanya kita nggak suci-suci ya. Gitu. Beres-beres ya Romo. Nggak beres. Padahal kalau kita misalnya kita kesemutan itu ya kesemutan itu siapa? Patawi kan? Patawi nggak lancar. Kenapa nggak lancar? Karena mungkin napas masuk napas keluarnya nggak balance. Oh. Jika Anda masih menganggap kalau kalau saya Anda masih menganggap bahwa perasaan ini karena tiba-tiba saya kram lalu timbul fenomena perasaan di dalam tubuh saya, kira-kira apa yang terjadi? Muncul nggak kemarahan saya? Romo Muncul ya? kesel ya. Kesel, lagi enak-enak meditasi gitu kan? Pasti kita bercampur aduk nggak perasaannya. Itu kan jadi
Kalau bercampur aduk perasaan berarti perasaan bukan di dalam Perasaan. perasaan. Tuh kayak gitu tuh. Jadi timbul perasaan benci nggak? Iya, Timbul kemarahan nggak? iya pasti Romo. Iya, berarti kita setelah mencampur adukan perasaan di dalam Iya. perasaan, gitu ya teman-teman ya. Padahal karakteristik, padahal kita sedang merenungkan fenomena apa? Fenomena dari 4 satipatthana itu yang kita renungkan adalah Wedana Nupasana atau Kaya Nupasana. Wedana. Wedana. Wedana Nupasana kan. Iya. Tapi yang terjadi karena padahal Kaya Nupasana dan Wedana Nupasana punya karakteristik yang berbeda-beda enggak? Betul. Iya. Ya, Dia punya fungsi yang berbeda enggak? berbeda. Beda. Ya, makanya kita perlu nggak pengetahuan Abhidhamma di sini? Sangat perlu. Iya, kalau kita tidak memahami Abhidhamma, kita bisa nggak membaca Mahasatipatthana Sutta dengan jelas. Bingung yang ada Romo. Oh iya, tuh penting ya belajar Abhidhamma. Makanya kan Abhidhamma Tasangga ini membuka kitab suci Tipitaka. Jadi kalau kita belajar Sutta tanpa dipahami oleh pemahaman Abhidhamma, kita susah. Karena kalau kita belajar Abhidhamma, kita belajar karakteristik, hierarki, ya gitu kan. eh, Realitas hakiki dari kebenaran para mata gitu ya. Terus apa lagi? Kalau menurut analisa kita nih, kenapa Sang Buddha mengatakan melihat perasaan di dalam perasaan? Kira-kira apa? Apa analisa kita? Saling berkaitan, Romo. Oke, coba ada lagi yang lain. Kita coba belajar diskusi hari ini. Romo, saya coba tanya AI nih Romo ya. Iya, Jawabannya iya. bagus juga Romo, saya baca ya Romo ya. Izin bacain ya. Hmm, Melihat perasaan dalam perasaan maksudnya adalah memahami dan menyadari perasaan yang sedang dirasakan di dalam diri secara mendalam. Ini tidak hanya sebatas emosional yang muncul secara spontan, tetapi juga kemampuan untuk mengenali berbagai lapisan perasaan dan membedakan antara perasaan yang satu dengan yang lain, serta hmm. bagaimana perasaan itu memengaruhi pikiran dan tubuh. Itu Romo. Ya, itu secara umum, tapi hampir sama persis kan ya kalau kita ambil Ya, Satipatthana. cuma memang nggak diperinci dalam-dalamannya ya Romo. Iya, iya. Tadi kan kita melihat sama Satipatthana Sutta kan, melihat perasaan di dalam perasaan tadi. Oh, para biku, lihatlah ke dalam, melihat perasaan di dalam perasaan, kan gitu. Terus kita bisa melihat fenomena tadi kan. Terus sekarang yang kedua bagaimana menurut pemahaman kita? Kalau kita bisa melihat perasaan di dalam perasaan, apa yang terjadi? Apa-apa kita diskusi ya. Kalau kita lihat nih, kalau kita bisa melihat perasaan di dalam perasaan, maka apa yang terjadi? Ada fenomena yang luar biasa, yaitu karakteristik. Kan kalau kita tadi di sini coba Anda bayangkan, ini bisa tembus nggak nih? Kalau Anda bisa memahami Wedana, Nupasana secara winaya, maka akan mendapatkan parineya, pemahaman yang sempurna. Kalau pemahaman sempurna, dia menjadi apa? Wisudi maga. Apa sih wisudi maga? Jalan kesucian kan? Gitu ya teman-teman ya, jalan kesucian. Nah sekarang saya tanya sama teman-teman. Ini kan kaitan dengan jalan kesucian. Kalau kita bisa melihat perasaan di dalam perasaan, maka kita dapat memisahkan, memisahkan ya kalimat ini ya, dapat memisahkan kepadatan fenomena mental, atau kita dapat memisahkan dan merealisasi karakteristik dari apa? Anatta. Anatta loh teman-teman sekalian. Dahsyat nggak itu? Ya. Nanti kalau teman-teman nanti kita belajar anatta di Anatta Rakana Sutta, nanti ada kepadatan tentang kepadatan, kesinambungan, sintetis, fungsi, kepadatan objek, wah macam-macam. Itu nanti kita lihat tadi sutta ini ya. Tapi yang jelas pokoknya perasaan ini dapat melihat perasaan sebagai perasaan, maka kita dapat mengurai
dan menetralisasi sebagai jenis perasaan yang muncul dan lenyap, sehingga kita bisa berulang-ulang melihat ini sebagai kemunculan dan keberlangsungan, sehingga ada konsep ketidakkekalan itu muncul. Betul nggak? Kalau saya hanya melihat ini, oh ini hanya muncul, berlangsung, nyap, muncul, berlangsung, nyap, muncul lagi. Jadi apa itu? Kalau itu saya renungkan terus-menerus, ternyata apa? Contohnya gini, perasaan yang muncul, oh muncul, berlangsung, lenyap, muncul, berlangsung, lenyap. Maka konsep tentang melihat perasaan sebagai ketidakkekalan dapat nggak nih? Dapat. Kan Dapat ya? munculnya terus ya, iya, Dapat ya? dapat. Melihat perasaan di dalam perasaan itu akhirnya kita dapat terus merenungkan, merealisasi bahwa ini hanya muncul berlangsung lenyap, dan itu kalau terus direnungkan secara menerus-menerus, akhirnya kita dapat merealisasi bahwa oh ternyata ini adalah ketidakkekalan yang muncul. Betul kan? Ya, Kalau kita betul. sudah memahami ketidakkekalan sebagai muncul, vipassana bukan? Pasangan. Ya. Yes. Dapat di situ ya. Jadi Romo, ya gimana? bisa melihat perasaan di dalam perasaan bisa diartikan melihat wedana di dalam wedana kanda nggak? Iya tadi perasaan yang tadi kan melihat perasaan di dalam perasaan tadi adalah tadi konsep yang pertama tuh perenungan pertama kan ada 4 perenungan itu yang dalam masa Satipatthana kan 4 Oh, perenungan dalam Satipatthana itu kan kita kadang suka mencampur adukan gitu loh yang disebutnya melihat perasaan di dalam perasaan jangan sampai perasaan yang kita lihat itu dicampur adukan ke dalam tubuh ke dalam dhamma atau ke dalam cita gitu maksudnya tadi konsep pemahaman yang pertama ya. melihat perasaan di dalam perasaan. Jadi kalau kita bicara pancakanda, pancakanda itu kan kumpulan dari perasaan-perasaan tadi. Ketika Anda sedang mengalami perasaan senang, lalu Anda membayangkan perasaan senang itu sama dengan perasaan senang di masa lalu, Anda telah mencampur adukan perasaan di dalam perasaan. Itu juga nggak bisa. Kan tadi kan ada konsepnya tadi. Melihat fenomena itu tidak lagi bisa melihat perasaan terhadap tubuh, terhadap kesadaran, terhadap dhamma, di dalam perasaan itu sendiri. Apa, pokoknya perasaan itu hanya bisa dilihat dan dirasakan di dalam perasaan itu sendiri. Jadi tidak boleh dicampur adukan, begitu maksudnya. Ini Ya, vipassana sih ya, memang perlu dilatih. Seperti itu sih ya pemahamannya. ya. Oke, Ya, bisa dari kami. pahami pelan-pelan nanti diulang lah ya gitu ya. Ya. Karena ini mencakup vipassana. Nah, kalau kita bisa melihat ini sebagai anatta, anatta itu apa sih? Apa nih anatta? Ketiada ciri ketiada kekekalan kan? Ketidak Salah Kekalan. anicca, kekekalan. Romo. Oh, anatta. Anicca. Sorry. Oh, Anatta tanpa anicca. diri ya, tanpa diri, Ya, tanpa tanpa diri yang diri. kekal. Artinya salah-salah kalau anicca saya. Tanpa kan karena dia munculnya kan nggak ada diri yang kekal kan? Tanpa tanpa diri gitu ya, tanpa aku gitu ya. Sorry ya. Nah, teman-teman, sekarang ketika kita bisa melihat fenomena bahwa yang namanya perasaan itu hanya sebuah fenomena kemunculan dan kelenyapan saja, maka apa yang terjadi teman-teman? Kita menganggap bahwa sebenarnya begini dulu nih, anatta ini adalah belakangan dulu nih. Ini sebenarnya ada konsep ketidakkekalan dulu nih. Disebut sebagai anicca nih sebenarnya. Gitu ya. Sebenarnya begitu. Ya, di dalam ini sebenarnya ada anicca dulu. Anicca karena gini, kan karena kalau kita mau belajar abhidhamma yang disebut tilakana, nanti kita baca tilakana kan. Tilakana yang kita pelajari hari ini kan sebenarnya kan sabe apa? Sabe, Sankara anicca, sankara, anicca. anicca gitu kan. Teman-teman, nih lihat baik-baik nih. Kita selama ini menganggapnya bahwa sabe, sankara, duka gitu kan. Terus adalah sabe, dhamma, anatta kan, gitu kan. Kita melihat ini sebagai satu kesatuan, sebenarnya tadi terpisah. Ya, nanti kalau Anda pelajari kita nanti di bab 7, bab 8 dengan saya, bahwa tilakana ini, kalau sabe, sankara, anicca dapat ditembus, maka Anda baru bisa memahami tentang sabe, sankara, duka. Sabe, sankara, duka dapat ditembus, baru sabe, dhamma, anatta gitu ya. Jadi Anda nggak bisa loncat nih. Ya, jadi ini merupakan apa sih kalau kalimatnya melihat sebuah keberlangsungan. Tilakana itu kan sesuatu yang
kelihatannya dia nyatu, padahal sebenarnya cukup dengan melihat anicca, maka secara Anda berulang-ulang melihat anicca itu, maka timbullah konsep ketidakkekalan tadi. Karena konsep ketidakkekalan itu terus dilihat dan dimunculkan terus, oh ternyata ketidakkekalan ini tidak ada roh yang abadi, tidak ada roh yang kekal, tidak ada roh yang ini bukan roh ternyata. Kalau ini bukan roh, berarti ini nggak ada aku, nggak ada diri di situ gitu loh. Sehingga saya bisa melihat, oh berarti kalau gitu pandangan saya tentang diri, tentang roh lenyap, begitu. Sehingga saya bisa mengamati ini sebagai pencerahan yang bisa muncul karena saya bisa melemahkan. Kalau saya memahami bahwa anatta ini adalah tanpa diri itu munculnya karena ada perasaan di dalam perasaan, maka saya bisa melihat sebuah pencerahan atau yang berdampak kepada melemahnya kekotoran batin kita, sehingga akhirnya kita bisa menyiapkan semua kekotoran batin tersebut dengan baik. Jadi sebenarnya tahapannya itu sampai ke situ gitu larinya. Kenapa kalau kita belajar Mahasatipatthana Sutta, Sang Buddha kan mengatakan begini, ekayana. Ya, ekayana itu hanya satu jalan untuk mencapai kesucian. Ingat nggak Sutta Mahasatipatthana dan Satipatthana Sutta itu kan Sang Buddha janji garansi apa? Oh, para biku dijamin 7 hari bisa mencapai kesucian. Kalau nggak 7 hari berapa? 7 minggu. 7 minggu berapa? Kalau nggak 7 minggu berapa? 7 bulan. Kalau nggak 7 bulan berapa? 7 tahun. 7 tahun. Nanti mungkin perlu memahami Mahasatipatthana Sutta nih kalau teman-teman. Saya pernah membedah Mahasatipatthana Sutta itu dengan 3 konsep itu dengan Abhidhamma itu butuh 2 hari loh. One day mindfulness itu 2 hari. Kita bedah dengan lebih rinci ya. Ini sekarang kan nggak bisa nih ya. Ini kan hanya Kalau ada sebuah. lagi kasih tahu ya Romo, mau Nah ikutan. ya, nanti kalau sudah ada ya, difasilitasi saja. Gitu ya. Jadi kita lihat bahwa petunjuknya bagaimana kita bisa melihat perasaan di dalam perasaan, maka sebenarnya kita bisa melihat kenyamanan sebagai yang menyakitkan. Betul nggak sih? Rasa nyaman itu kan membuat kita jadi sakit kan? Melihat sakit sebagai duri. Ya, dan bukan lagi sebagai sesuatu yang nyaman. Keadaan yang tenang, yang melihat sebagai sesuatu yang tidak kekal. Para biku sesungguhnya bisa melihat kebenaran yang hidup lebih tenang. Jadi kalau para biku itu dalam sutanya bilang begini, ia yang melihat kenyamanan, kata Sang Buddha di dalam Mahasatipatthana Sutta, sebagai menyakitkan, ia yang melihat kenyamanan sebagai sesuatu yang menyakitkan, yang melihat rasa sakit sebagai duri, bukan sakit dan bukan pula nyaman sebagai keadaan yang tenang, yang melihat sebagai tidak kekal, maka seorang biku sesungguhnya telah melihat dengan benar. Kalimatnya begitulah ya. Dan dia bisa hidup dengan tenang. Jadi sebenarnya kalau kita bisa dapat merenungkan perasaan di dalam perasaan, akan timbul kita bisa dapat merealisasi dengan mata kebijaksanaan. Cakupannya. Jadi bisa muncul mata kebijaksanaan. Kalau kita merenungkan perasaan di dalam perasaan, begitu ya teman-teman. Jadi memang ini cukup dalam. Coba kita amati dulu ya. Jadi kalau kita lihat kembali konsep misalnya Mahasatipatthana Sutta ya. Mahasatipatthana Sutta, maka kita bisa melihat bahwa Sang Buddha memberikan kepada kita tentang mengamati perasaan ini, ya, mengamati perasaan, gitu kan? Kita disuruh mengamati perasaan ya, jadi nanti dikutip quotation di dalam Mahasatipatthana Sutta, dikirim ke grup saja, bahwa ada kalimatnya begini, ia yang melihat kenyamanan sebagai menyakitkan, yang melihat rasa sakit sebagai duri, dan seterusnya, itu nanti dikirim ke grup dah. Nanti quotation biasanya suka lihat Sutta itu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau dia bisa mengamati perasaan ini sebagai sebagai
ketidakkekalan, melihat perasaan sebagai ketidakkekalan, maka kekekalan, kekal ya, kekal. Kalau kita bisa mengamati perasaan, intinya begitulah. Kalau kita bisa mengamati perasaan sebagai ketidakkekalan, teman-teman sekalian, maka akan timbul, kalimat di sini saya tambahin, maka akan timbul yang namanya mata kebijaksanaan. Mata kebijaksanaan. Ya. Masih ingat nggak cakung udah padi, nyana udah padi, wija udah padi, kayak gitu ya? Nah, ini karena disebutnya panyak caku. Mata kebiasaan jenisnya panyak caku. Ya, mata kebijaksanaan. Apa sih munculnya panyak syarat atau kalau kita sudah minta yang punya namanya mata kebijaksanaan atau panyak caku, maka perasaan nyaman tadi, perasaan nyaman ya eh, akan mengalami perubahan. Ya, perasaan nyaman itu adalah wiparinama, wiparinama. Perasaan nyaman itu adalah sebenarnya adalah wiparinama. Dia sesungguhnya berubah. Apa wiparinama? Wiparinama duka kan? Apa wiparinama duka itu? Menyakitkan. Bahwa perasaan nyaman itu adalah wiparinama duka. Dia menyakitkan, ya. Di situ dikatakan bahwa perasaan tidak sakit seperti duri gitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti tolong di possession nanti tolong diambil ya kutipannya possession ya. Saya tidak karena tidak membahas hutan nih ya. Kita membahas abhidhamma. Nah, teman-teman, berapa jumlah perasaan di dalam sutta? Di dalam Wedana Nupasana ada berapa? Mahasatipatthana Sutta masih ingat nggak? Coba posisinya ada berapa sih? 3. Hah? 3 di Di dalam dalam ada di 3. dalam Mahasatipatthana Sutta ada berapa? Ada 3 dan 5. Hmm. Kalau di Menurut Sutta 3, menurut Abhidhamma 5. oke, kalau di rasa nyaman, Wedana, suka Wedana, terus apa lagi? Suka, duka, netral, Suka dan bukan duka. Aduka masuka ya. Ya. Terus Yang bahagia tubuh itu ya Romo, suka, ya, duka, kebahagiaan. duka, Suka, duka. Nah, iya benar. Siapa barusan itu? ya, ayo terus apa lagi? duka, netral, Hmm. somanasa, domanasa tambahannya. Abiyakata, Romo. Apa? Abiyakata. Abiyakata kok apa itu? Sorry, itu aku salah. Iya. Sorry. Iya, tadi aduka, maduka. Asuka, maduka. Terus Jadi UPK. ada berapa sih di dalam sutta sekarang? Tadi kan di dalam Abhidhamma kan ada 5, 4, 3 sama 2 kan? Di dalam Abhidhamma ada berapa jenis? Di dalam sutta ada berapa jenis perasaan? 3. Ya, Romo. Suka, duka, dan netral. 108 ngomong 108. 3. Suka, Nanti duka, dan netral. posisi nanti dilihat ya. Sama-sama di itu, sama-sama di. Apa itu sama-sama di? Vipassana, Hmm? Vipassana, Romo. Ya sama-sama itu apa? Konsentrasi yang Benar. benar. Nah, untuk bisa mengamati konsentrasi benar ini,
di dalam sutta ya, nanti suttanya kita cari ya. Bahwa kalau kita bicara sama-sama di konsentrasi yang benar, gitu ya, konsentrasi yang benar, kita bisa mengamati perasaan dengan 9 cara. Tuh, 9 cara. Apa itu? Kita lihat ya, sutanya ya nanti ya. Ini nggak apa-apa kan? Jadi kita hari ini bahas sutta ya, bukan bahas abhidhamma ya. 1, ya. Para biku ketika merasakan perasaan nyaman, seorang biku mengetahui bahwa ini perasaan nyaman. Di dalam sama-sama ini ya. Ia mengetahui apa? Yaitu dia merasakan boleh ya, merasakan perasaannya nyaman. Nanti dilihat di Mahasatipatthana Sutta yang lebih dalam ya. Ini ada di bagian Mahasatipatthana Sutta. Kalau kelompok sama ya di dalam Wedananupasananya tentu ya. Jadi nanti tolong dilihat quotation. Ini di bagian dari Wedananupasana ya Pak. Wedananupasana. Karena ini besar nih ya. Di dalam Wedananupasana kita melihat pada saat nanti kita bicara sama-sama di kesadaran konsentrasi yang benar ada 9 cara perenungan 9 jenis perasaan, 9 jenis cara 9 perasaan nih. Perasaan. 9 perasaan ya Pak. Di dalam Wedananupasana. Dia merasakan perasaan yang nyaman gitu ya. Terus ia merasakan sakit, ia mengetahui sakit. Lalu ia merasakan perasaan bukan sakit dan bukan pula jadi bukan pula nyaman dan bukan pula sakit gitu ya. Jadi nanti dilihat di sutta itu ada 9 tata sukang wedanti kai kang wa cetasi kang wa sukang wedana maino ahang sukang gitu loh. Kalimat suttanya begitu, nanti dikutipnya itu nanti diberikan petunjuk bahwa perasaan yang jadi kalau di dalam Wedananupasana perasaan yang 3 tadi itu diketahui, dia mengetahui, dia merasakan gitu loh. Sebenarnya aja kalau di Abhidhamma kan lebih presisi kan. Perasaan jasmani itu ada 2, perasaan batin itu ada 3 gitu ya. Tapi kalau di dia ditambahin lagi, ia mengetahui dan ia merasakan. Ya, jadi ia mengetahui dan ia merasakan ini semua sama nih. Nanti ia mengetahui dan merasakan apa? Kita tambah saja di sini. Ya, ia merasakan nih gini tuh. Apa nih? Teman-teman. Perasaan nyaman. Ia mengetahui ada perasaan nyaman, terus perasaan apa lagi? Ini kan nyaman udah ya. Terus perasaan apa lagi yang kedua? Tidak nyaman. Nyaman. Perasaan sakit. Ya. Perasaan Sakit. sakit. Terus Perasaan tidak perasaan bukan sakit, Dan bukan nyaman. bukan sakit, dan bukan pula nyaman. nyaman. Ya. Jadi dia mengetahui, ia merasakan begitulah kalimatnya. Ya, jadi dilihat quotation ya. Kutipan di Wedananupasana ya, tugas kita kan. Terus di Wedananupasana bilangnya begitu ya. Nanti di kutipan lain Sang Buddha juga mengatakan begini, bahwa dari 3 jenis perasaan tadi, perasaan nyaman, suka wedana, perasaan sakit, duka wedana, dan perasaan bukan sakit dan bukan nyaman yang disebut aduka masuka tadi, itu dikategorikan sebagai perasaan duniawi, misalnya begitu. Di dalam Mahasatipatthana Sutta dimasukkan dalam perasaan duniawi. Nah, perasaan duniawi ini yang bisa menjadi objek
vipassana ternyata. Perasaan duniawi ini yang bisa menjadi objek vipassana. Sementara perasaan adi duniawi, ya perasaan lokutara cita, bukanlah objek vipassana. Kenapa? Karena kemunculan perasaan adi duniawi itu diketahui oleh perasaan yang hasil dari vipassana. Kita komentar mengatakan begini teman-teman. Yang namanya perasaan senang dan tidak senang itu harus adi duniawi dulu. Ya harus duniawi dulu. Ketika duniawi itu kita renungkan sebagai objek vipassana, maka dia bisa menjadi lokutara cita, gitu ya. Tapi kalau di perasaan di dalam lokutara cita itu sudah tidak lagi, bukan lagi vipassana. Kenapa begitu? Coba, nih saya gini nih. Saya ambil contoh begini, dalam sutanya begini. Saya ambil contoh ini ya, kita lihat ini. Nih. Iya teman-teman, ini lokutara cita kan? Ini lokutara cita ya. Perasaan itu muncul, kita sedang memainkan perasaan ya. Sekarang ini wedana nupassana. Kita sikanya, oke, ini ya. Teman-teman ini kan dari sini apa namanya kama wacara cita 54 adalah duniawi kan? Termasuk mahagata cita adalah duniawi, gitu kan? Semua objek perasaan suka, tidak suka, gitu ya, atau perasaan suka wedana dan duka wedana serta aduka masuka, kalau kita renungkan, ini yang sifatnya duniawi ini, kalau kita ambil objeknya sebagai vipassana, maka dia akan menjadikan kita pencerahan di lokutara cita 840. Jadi membuat kita nih, jadi kenapa nanti teman-teman harus mengerti, memahami kalau kita nanti belajar di Citawiti, objeknya harus mahakusala cita dulu nih. Nih. Ya. Objek kesenangan perasaan itu nanti kalau di Abhidhamma dikatakan begitu. Perasaan yang muncul itu harus munculnya di mahakusala dulu. Perenungannya di mahakusala cita dulu, ya. Setelah itu baru mencapai kesucian lokutara cita. Kalau sudah sampai sini, teman-teman sudah sampai di sini, kesadaran di sini, berarti kan Anda sudah mencapai Pugala kan, entah itu Arya Pugala maupun Seka Pugala, maka perenungannya bukan lagi perasaan tadi sebagai hasil dari vipassana. Ya, di dalam kitab komentar Sang Buddha mengatakan rasa nyaman tadi berhubungan dengan tubuh dan mental saja. Ya, jadi kalau Anda sudah mencapai kesucian Sotapati Maga, Sakadagami Maga, Anagami Maga, maka ketika nanti timbul perasaan nyaman hanya sebatas tubuh saja. Tapi kalau di sini pada saat Anda merenungkan adi duniawi, apa duniawi yang disebut kama wacara ataupun mahagata, maka pada saat Anda merenungkan perasaan sebagai perasaan, dia bisa menjadi objek vipassana. Tapi kalau sudah Anda mencapai lokutara cita, perasaan tadi tidak lagi berbicaranya tentang perasaan nyaman. Tadi hanya bersifat tubuh atau mental. Dia hanya bisa merasakan bahwa ini perasaan tubuh atau ini perasaan mental saja, dan ini dia hanya merasakan saja. Tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi pencerahan di vipassana. Karena dia sudah tembus gitulah kalimatnya. Perasaan nyaman hanya akan muncul di tubuh saja. Ya, dan perasaan nyaman itu hanya munculnya di cetasika saja. Cetasikanya yang hanya di sini nih. Yang hanya sedang menjalankan fungsinya saja sebagai ini nih. Ini fungsinya saja sebagai perasaan saja, ya. Hanya menjalankan fungsinya saja sebagai perasaan begitu. Kalau sudah mencapai lokutara cita. Saya hanya merasakan perasaan nyaman gitu ya kalimatnya kalau sudah Anda mencapai lokutara cita. Jadi tidak lagi sebagai perenungan vipassana. Tapi kalau kita belum mencapai kesucian lokutara cita, maka perasaan yang muncul baik itu perasaan sakit, duka wedana maupun perasaan senang atau nyaman suka wedana ataupun perasaan bukan sakit atau bukan nyaman yang disebut aduka masuka tadi, itu bisa jadi perenungan vipassana. Saya, teman-teman ya. Terlalu dalam ya. Ya bingung ya vipassana sih ya. Iya. Tapi kebaca juga sih Romo ya, oh kan sedalam itu gitu. Iya, sedalam itu. Ya. Jadi kalau perasaan yang sudah muncul, kalau Sukses sudah ya Romo. lokutara cita, perasaan yang sudah muncul tidak dijadikan sebagai objek meditasi lagi. Ya. Karena pondasi dia
kamatana dia sudah benar-benar penuh. Jadi dia nggak apa ya. eh, Sekarang saya diumpamakan begini, kitab suci mengatakan begini. Kalau seorang bayi mampukah mengetahui bahwa ini adalah perasaan dan ini bukan perasaan, teman-teman? Kalau Bayi kita mah bayi nih, bisa, Romo. Iya, bisa paham nggak dia seorang bayi? bisa ya, Romo. Hah? Paham. Belum, kayaknya kalau bayi ya anak 3 tahun aja kadang-kadang 4 tahun masih bingung dia harus marah atau sedih gitu ya. Ya, seorang bayi kan nggak tahu mengetahui apa-apa. Jadi kalau Iya, orang sudah diumpamakan, kalau kata kitab suci kita nih, Bida Mata Sangga, kalau orang sudah apa namanya sudah mencapai lokutara, perasaannya seperti seorang eh, sekarang begini, kalau seorang bayi menyusui susu ibunya, dia merasa nyaman nggak? nyaman, anteng dia. Nyaman. Ya, sampai tidur kan Romo. Tapi pertanyaannya adalah, bayi itu mengetahui nggak itu nyaman? Tidak. Nah, itu Tidak. nggak tahu iya. Gitu ya jadinya ya. Iya. Jadi itulah kesucian di dalam orang yang sudah mencapai lokutara cita tadi. Seperti itu perumpamaannya. Ya, dia tidak lagi merasakan nyamannya, dia hanya nyaman di kai kang sukang, jadi di tubuh saja, perasaan tubuh. Ya, dan hanya di perasaan yang munculnya di cetasika sukang. Jadi hanya muncul di perasaan ini nih, perasaan dia hanya wedananya hanya sedang menjalankan fungsinya saja. Seperti apa? Contohnya seperti seorang raja yang hanya mencicipi ya, seorang koki masakan yang tugasnya mencicipi rasa. Karena kalau kita bicara wedana kan, kemarin kita bicara wedana di sini, perasaannya ada berapa? Nggak ada kan? Iya. Yang ini ada berapa? Pasa ada berapa? Berapa perasaan? 6, Lima. Iya. 5, 5, 5. Iya, yang di sini ada berapa? Lima ya. Ini ada lima ya. Tapi kalau wedana ada berapa? 1. Nggak ada apa-apa. Kenapa? Dia cuma ngapain fungsinya? Mencicip. Memberi tes saja, rasa saja. Kan nggak ada. Yang lain ini lima kan? Kita pernah belajar dong. Ini lima, ini lima, ini lima kan? Ya. Ini lima, ini lima, ini lima kan? Yang ini berapa? Wedana ini. Oh ya Romo. Ada hanya sebagai ini aja. Hanya menjalankan fungsinya saja. Ya. Kalau bayi menyusui, yang nyaman itu ibunya atau bayinya? Keduanya Romo. Coba tuh. Kalau Bayi ibu nggak pasti tahu tahu lah. Romo. Hmm? Kalau ibu pasti tahu karena kan udah ngalamin Iya, Romo. ibunya nyaman kan? Karena anaknya sudah Udah minum makan, tenang susu. gitu ya. Tapi bayinya tahu nggak? Bayinya tidur. Karena Bayinya tidak tahu. Ya, ya. Jadi seperti bayi ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Terus atau gimana nih? serah Romo dah. Tapi seru ya Romo. Iya, Romo, iya. saya pengen tanya dulu nih Romo. Ini kan Iya. tadi kalau kita memahami perasaan atau melihat perasaan di dalam perasaan, kan tilakananya udah terpenuhi kan ya. Melihat duka, anicca, duka, anatta gitu kan. Tiga-tiganya udah terpenuhi. Harusnya kalau udah tembus gini udah bisa bisa tembus 4 kebenaran mulia belum Romo? Ya, nanti kaitannya dengan empat kebenaran mulia, Ci. Jadi makanya nanti dilihat di bab 7 atau bab 8 saya lupa menerangkan tentang, kayaknya bab 8 atau bab 7 tentang sorry, di bab 7 tentang empat kebenaran mulia. Kalau nanti mau pengen buru-buru lihat aja materi saya itu. Kayaknya Ko Hendra udah pernah lihat tuh tentang empat kebenaran mulia, ada tahap-tahapan. Nanti tanya sama Ko Hendra saja. Ko Hendra rajin tuh dia lihat apa nanti, karena bagaimana juga, empat kebenaran mulia tentang duka saja harus ditembus dulu loh. Duka sebagai
yang laten ya. Duka laten itu harus ditembus. Duka laten itu apa? Tadi yang saya katakan duka laten itu adalah yang bukan duka-duka gitu loh, tapi yang wiparinama. Kayak gitu ya. Jadi memang ya ke situ larinya. Kalau kita sudah memahami 4 kebenaran mulia, maka konsep tentang anicca, tentang duka dan anatta dapat dilihat lebih lebih presisi gitu kalau kita belajar Abhidhamma. Nanti di bab nih kalau saya lihat di bab kita nanti belajar di bab 7 ya. Saya coba keluarin dulu nih exit saja. Kita lihat di bab 7. Ya, di bab 7 samacaya sanggahan ya. Oh, kelihatan belum? Udah kelihatan ya. Nanti kita bicara di Bodhipakkhya Dhamma. Ya. Nah, kita bicara nanti di Satipatthana tuh, ya. Ini nanti saya renungkan. Nanti di bab 7 nih tuh Wedana Nupasana kan saya jelaskan tuh ya. Nah, ini dijelaskan nanti nih. Lihat di apa di rekaman saya nanti ada nih ya. Tentang kan tadi kan kita sudah bahas Wedana Nupasana kan? Ya. Ini kan kita bahas ya. Padahal ini belum ini masuk dalam apa nih? Dalam bab 7 ya, gitu loh. Yang 4 kebenaran mulianya oh nanti ini lebih rinci nih teman-teman nanti belajar lah ya. Di bab 7 lah nanti kan ya, masih panjang kan? Masih mau belajar kan? Mau dong. Kalau masih belum belajar nggak apa-apa, nanti kan bab 7. Ya, ya gitu ya. Baiklah, baik. Terima kasih Ya. Romo, luar biasa. Pasti kita semuanya setuju ya mengucapkan Maha Anumodana kepada Romo Ruby untuk Ya. pembabaran Dhamma kita malam ini. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, saya sudah nyolong duluan nih, ngajuin pertanyaan pertama tadi ya. Padahal seharusnya ditutup dulu pembabaran Dhammanya. Ya. Baik, mohon maaf ya. Sekarang Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Boleh raise hand, boleh tulis di kolom chat ya. Oke, ini Konsisten udah buatin nih Romo tentang Mahasatipatthana Sutta. Oke, Ya. nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dari Ibu Sari. Maaf, dari Ibu Christine Susana. Romo, izin bertanya. Apakah seseorang yang bisa melihat kemunculan dan kelenyapan anicca? Apakah orang tersebut sudah mencapai kesucian? Melihatnya dengan vipassana. Ya. Ya, kalau kita bisa melihat kesucian, jalan kesucian Wisuddhimagga ya. Tapi kalau kita bicara Wisuddhimagga kan ada 7 tahapan. Gitu. Yang namanya jalan kesucian kan tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Oh, Sotapati Maggapala itu adalah telah melenyapkan yang namanya Silabata Wicikicca, Silabata Paramasa dan Wicikicca. 3 belenggu itu adalah Wicikicca, Silabata Paramasa dan satu lagi apa? Tentang paham atta ya, tentang paham diri yang kekal kan gitu ya. Tapi kan tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Yang namanya jalan kesucian itu kan ada 7. Sudah sila wisudi, sempurna dulu silanya, itulah, lalu sempurna dulu meditasinya dan sebagainya. Jadi kelihatannya simpel, tapi kalau nanti kita melihat proses jalannya kesadaran memang simpel, tapi parami yang ditimbunnya harus besar dulu. Kalau nggak besar nggak bisa juga, ya. Dengan melihat seperti tadi fenomena tadi, ya melihatnya tapi dengan vipassana ya, bukan dengan menganalisa atau membayangkan, harus melihatnya dengan kacamata vipassana, baru bisa mencapai jalan kesucian. Harusnya harus dengan vipassana sih, atau dengan satipatthana, gitu ya. Nggak ada jalan kesucian melalui pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, nggak ada. Jalan kesucian hanya bisa diraih dengan cara pintu batin. Pintu batin itu apa? Duduk meditasi dengan baik, meditasi yang diambil adalah vipassana atau satipatthana, begitu. Ya. Ya, baik, semoga terjawab ya Bu Christine.
Kalau masih ingin menanyakan lebih jauh, Ya, boleh nggak apa-apa. Ya. ada kesempatan. Silakan. Position nanti yang 9 perenungan itu coba dirinci kali ya positionnya. Satu apa, dua apa gitu. Saya tadi belum sempat rinciin tuh kok ya. Ya. Lanjut. Ini dikirim ke grup ya, Susan, Ya. biar nggak hilang. Kalau di Zoom nanti hilang soalnya. Ya. Oke, Bapak Ibu silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, kalau melihat apa yang dijelaskan barusan ya Romo, rasanya mencapai jalan kesucian itu masih jauh banget gitu ya. Jauh, 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 jauh. Aduh ampun deh. Iya, nanti kita besok belajar juga di Sakapanya Sutta misalnya kita akan belajar tentang 5 pancakanda itu muncul yang menimbulkan kontak dan akhirnya jadi perasaan itu seperti apa. Kalau itu sudah bisa dipahami juga tambah bagus ke pengetahuan kita ya. Romo izin tanya ya Romo. Kalau di zaman Buddha dulu kan eh, kita tahu ya ada banyak biku yang hanya mendengarkan satu uraian dhamma udah langsung arahat gitu ya Romo. Ada yang satu bait, ada yang harus satu kali pembabaran dhamma yang lumayan panjang gitu. Kayaknya kalau zaman kita nggak ada yang udah gitu ya Romo. Baik, saya jelaskan ya. Nanti teman-teman rujukannya adalah tentang masih ingat nggak cerita tentang tunggu nih, ini saya harus nih ya, oh udah kebanyakan nih. Masih ingat nggak ketika Sangga Bikuni terbentuk? Masih ingat nggak? Ya, Ketika ada Sangga ikut. Bikuni terbentuk di dunia ini. Ada statement mengatakan kalau Sangga Bikuni terbentuk maka kekuatan Dhamma apa? Ya, Kekuatan Dhamma 500 apa tahun. hilang apa? Hilang Yang kekuatannya ya. hilang separuh ya, Mm-mm. 50%. Hilang separuh katanya begitu. Sebenarnya ini pernyataan yang cukup salah ya. Nanti Anda bisa lihat rujukannya di salah satu kitab komentar. Kalau kita bicara Sangga Bikuni, Sangga Bikuni itu sejarahnya adalah yang mendirikan Sangga Bikuni itu kan adalah 500 istri-istri para pangeran suku Sakya kan, termasuk juga ibu sambungnya Siddhartha kan, yang mencoba jalan dari Kapilawastu, jalan dari Kapilawastu menuju menuju Rajagaha ya, bantu-bantu kan Sang Buddha di Welewana itu kan. Berjalan kurang lebih 500 yojana tanpa alas kaki itu mereka ya. Mereka posisi udah gundul kalau tidak salah. Udah potong rambut ya. Lalu dipimpin oleh siapa? Oleh ibu sambungnya Siddhartha yang disebut adalah Mahapajapati Gotama ya. Mahapajapati. Ibu susu kali Ya, Romo. ya. Ibu susu atau ibu sambung. Ya ada istilah begitulah ya. Boleh juga nggak apa-apa. Ibu susu juga boleh. Mahapajapati Gotama ini itu lebih sayangnya Siddhartha loh daripada Ananda. Ini kan ibunya Ananda kan. Ya, Gitu ya. Dia lebih sayang sama Siddhartha loh daripada sama Ananda. Nah, jadi Mahapajapati Gotama ini kan dia bikin apa sih? Dia bikin jubah dari emas loh. Ya, dari emas. Dia jahit sendiri itu. Emasnya dibikin benang tipis. Saya pernah melihat guru saya jubahnya dikasih oleh pejabat negeri ini jubah emas ya, sulamnya sulam benang emas. Itu harganya fantastik sekali ya. Nah, terus eh, jubah emas ini dijahit sendiri oleh Mahapajapati Gotami untuk ngapain ketemu sama Sang Buddha ya. Mereka memohon kepada Sang Buddha untuk sebelum ketemu sama Sang Buddha kan janji sama Ananda kan pernah berjanji kan, Ananda pernah janji kalau ada orang mau ketemu sama Sang Buddha harus ketemu dia dulu kan. Ini ibunya nih, ibunya Pajapati itu kan dia ngomong sama Ananda, sampaikan kepada Sang Buddha bahwa
ada 500 rombongan dari istri-istri dari suku Sakya ingin ketemu dengan Sang Buddha untuk ditabiskan menjadi Sangga Bhikkhuni begitu. Lalu Sang Buddha, Ananda menyampaikan kepada Sang Buddha, dan apa yang terjadi? Sang Buddha diam kan? Kalau Sang Buddha diam berarti nolak enggak apa enggak. 2 kali diminta lagi. Di dalam tubuh Anda, Sang Buddha, ada darah yang mengalir, susu yang merupakan darah yang mengalir dari Majapahit Gotami. Ya, dan baru yang ketiga kali Sang Buddha menerima Mahapajapati Gotami menjadi satu-satunya di dunia ini dengan tabisin dengan cara Ehi Bhikkhuni Upasampada. Gitu kan? Yang lain istrinya Siddhartha Gautama yang namanya Yasodhara menemani selama 4 asankaya kalpa dan 100.000 kalpa. Yasodhara nih istrinya ya, istrinya Sang Buddha kan, istri Siddhartha ya. Yasodhara itu hanya ditabiskan Sang Buddha tidak dengan Ehi Bhikkhuni, tapi dengan menggunakan Tisarana Gamana Upasampada ya. Tisarana Gamana Upasampada. Nah, itu apa tuh, Mo? Tolong jelasin, Mo. Ya, dengan mengucapkan Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, itu udah berlindung jadi bhikkhuni zaman itu ya. Kalau Sang Buddha bilang Ehi Bhikkhuni, Ehi Bhikkhu, jadi bhikkhu tuh. Oh, Ya. Kalau dengan Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, jadi bhikkhu udah zaman itu. Udah Sang Buddha, sekarang nggak bisa begitu. Sekarang harus menggunakan Nati Catutakama Upasampada. Seorang bhikkhu bisa ditabiskan jadi bhikkhu, dia harus menghafal 227 Patimokkha dulu. 2 tahun menjadi seka, menjadi calon samanera, 2 tahun menjadi samanera, dan setelah itu baru jadi bhikkhu ya. Tapi kalau bhikkhu nggak apa-apa. Siapa jadi 1 hari jadi samanera juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau bhikkhu ini harus 2 tahun jadi sikamana, 2 tahun jadi samaneri, baru setelah itu baru jadi bhikkhu. Bhikkhuni. Kenapa begitu? Karena lu pernah ada seorang bhikkhuni hamil ya. Namanya bhikkhuni hamil itu di zamannya melahirkan seorang anak namanya Kumara Kassapa. Nah, teman-teman, kita bicara kembali ke sini. Bhikkhuni, jadi 500 rombongan ini jadi bhikkhu. Tapi waktu diterima jadi bhikkhuni, Buddha memberikan 8 aturan keras. Ya, 8 aturan keras. 8 aturan keras ini selain 311 sila yang diterima saat itu, ditambah 8 aturan keras. Kalau dilihat 8 aturan keras, nanti dikirim juga ya ke position ya, cari ya. Yang saya ingat adalah 8 aturan keras itu seorang bhikkhuni, walaupun dia ditabis, harus ditabis dengan 2 cara. Ditabis oleh Sangga Bhikkhuni dan ditabis oleh Sangga Bhikkhu. Tuh, gitu ya. Seorang bhikkhuni nggak bisa ditabis oleh Sangga Bhikkhuni saja, harus ditabis dengan Sangga Bhikkhu juga. 2 kali penabisan. Seorang bhikkhuni, kalau dia tinggal di wihara, harus ada bhikkhu yang tinggal di sana, nggak boleh sendirian. Karena di masa itu mungkin bhikkhu takut di apa-apain, bhikkhuni takut di apa-apain. Seorang bhikkhuni, kalaupun dia sudah 100 wasa, ketika ketemu sama bhikkhu yang baru ditabis 1 hari, seorang bhikkhuni harus memberikan hormat kepada bhikkhu tersebut. Ya, jadi ada beberapa 8 aturan keras itulah. Saya persingkat ya. Nah, ketika diterima 8 aturan keras ini sebagai aturan tambahan, maka kekuatan dhamma yang tadinya hilang separuh jadi batal. Tuh, ya. Dhamma tetap utuh nih. Dhamma tetap utuh karena dengan 8 aturan keras. Kalau Sang Buddha tidak memberikan 8 aturan keras ini, maka kekuatan dhamma hilang separuh. Gitu ya. Nah, teman-teman, kembali saya sampaikan bahwa masa Jayanti Dhamma. Jayanti itu kemegahan umat Buddha itu namanya Buddha Jayanti. Masih ingat kalimat Buddha Jayanti? Kalau Waisak itu Buddha Jayanti. Buddha Jayanti itu masa kemasan Buddha itu cuma 5.000 tahun. Kenapa 5.000 tahun? Dalam kitab komentar dikatakan nih gini loh. 1.000 tahun pertama, 2.000 tahun kedua, 3.000 tahun ketiga, jadi 1.000 nih ya. 4.000
4.000 tahun keempat, 5.000 tahun ke-5. Kenapa damai itu hilang? Kalau di 1.000 tahun pertama, arahata punya banyak. Nah, habisnya banyak. Ingat loh, Tripitaka ditulis dalam Aluwihara Sri Lanka di tahun keberapa setelah Sang Buddha Parinibbana? Di tahun keberapa? 320 tahun setelah Sang Buddha Parinibbana kan? Di Aluwihara Sri Lanka ya. Berarti masih ada 1.000 biku. 1.000 tahun pertama ini adalah 1.000 tahun setelah Sang Buddha Parinibbana nih ya. Di 1.000 tahun Sang Buddha, kita Wesak sekarang berapa? 25. Ayo berapa? Saya suka lupa sama Imlek nih, karena saya tahunya Imlek 2567 nih. Kalau Wesak berapa ya? 2565 ya. Aduh, saya udah jalan lama enggak. Coba teman-teman jangan salah nih, Wesak berapa? Wesak kita tahun berapa sih tahun 2025 ini? Berapa? Lihat Romo. Hah? Hah? Cari dulu, mau lihat dulu. Yang keberapa ya? 25, Google. Hah? 2569. 2569. 69. Gitu ya? Buddhist era ya? Sudah. Ini kita lihat nih. Artinya kita di masa mana nih? Di range waktu mana nih? Ketiga ya Romo. Ini ke sini nih ya. 1.000 tahun yang ketiga. 1.000 tahun yang ketiga nih kita nih ya. Oke. Romo, Ya. itu kan ada komentar bikinan abad 12, Romo. Yang Apa asalnya sih? dari Sri Lanka, bukan dari Kanon Pati. Apa nih? Coba nih nggak kedengeran. Suaranya nggak ngegema di saya nggak kedengeran serius. Apa Romo, ya? konsep yang 5.000 tahun itu kan dari kitab komentar yang asalnya dari Sri Lanka, Romo. Namanya Anagasa Wamsah. Bukan 500 dong, 5.000 dong. Ya, 5.000, Romo. Iya, 5.000 ya. Ini kata komentar ya saya katakan. Ya, kita jelasin lagi nih. Ini kan karena ini adanya di sini adanya bukan Sri Lanka, ini Myanmar sebenarnya nih ya. Myanmar mengaku ini nih ya. Kita lihat nih, Arahata muncul ya, punya abinya nih di 100 tahun pertama, 1.000 tahun pertama. Di 1.000 tahun kedua arahatanya banyak tapi sudah tidak punya apa? Punya abinya. Arahatnya sedikit, tinggal banyak apa? Anagami. Oke. Ya, sekarang tinggal arahatnya udah jarang, tinggal apa? Anagami. Ntar 4.000 tahun kedua tinggal apa? Sakadagami. Yang berikutnya tinggal apa? Sotapana. Sotapati. Gitu ya. Jadi kita nih kalau sekarang kita nemuin arahat, susah nggak? Susah, karena menurut kita komentar kita sudah 2.000 berapa? 2.569. 2050 ya. Berarti 1.000 tahun yang ketiga ya Romo. 1.000 tahun ketiga. Yang kita hanya bisa menemukan anagami. Itu kita lihat tuh. Ini mereka semua adalah apa? Seka. Yang ini Seka Pugala dong. Dari sini kan Seka Pugala kan? Ya. Ya kan? Seka Pugala kan? Sekarang saya tanya, kalau dia anagami, ngaku nggak anagami? Nggak mungkin lah Romo ya. Aku Kalau Anagami. seorang mencapai jana saja sudah menghilang dari kehidupan duniawi, apalagi dia sudah mencapai anagami, sotapati, dan sakadagami, betul nggak? Ya, betul. Iya. Makanya kalau ada lumpuh-lumpuh hebat, mereka kan pada budina siapa tahu mereka semua adalah arah mencapai kesucian, gitu loh. Jadi memang kita komentar begitu. 5.000 tahun pertama, kalau sudah 5.000 nanti umat sotapaninya tinggal sotapati saja. Setelah 6.000 katanya sotapatinya sudah lenyap, orang-orang suci sudah mulai hilang. Nah, rujukannya di mana nanti? Rujukannya kita kembali lihat ke yang namanya sutta di dalam Digha Nikaya. Ada 2 sutta ya. Cakawati Sihanada Sutta. Cakawati Sihanada Sutta.
Ya, di dalam Cakrawati Sianada Sutta nanti dijelaskan bahwa usia manusia nanti makin lama dari 1120 tahun, makin lama makin merosot menjadi 10 atau 5 tahun saja. Nah, ini sudah relevan ya nanti. Kenapa bisa begitu? Karena semakin lama usia manusia semakin menurun, karena orang-orang suci sudah semakin jarang. Di dalam Cakrawati Sianada Sutta nanti dijelaskan bahwa usia rata-rata manusia akan mencapai titik klimaks terendahnya di 10 tahun sampai 5 tahun ya. Nanti mereka saling bunuh, saling segala macam, tapi ada sebagian orang yang tetap menjaga moralitas dengan baik, akhirnya nanti usia manusia naik lagi sampai masa kemasan usia manusia 80.000 tahun. Tuh, nah setelah 80.000 tahun Dhamma sudah mulai lenyap nih. Dhamma ajaran Sang Buddha semakin lenyap karena sudah konsep anicca-nya sudah tidak dapat nih. Ya, setelah itu nanti baru muncul 1000-an Paceka Buddha, 100.000 Paceka Buddha. Setelah muncul 100.000 Paceka Buddha, baru dalam sutta yang lain Sang Buddha mengatakan nanti akan muncul Buddha dengan penuh cinta kasih atau Buddha Maitreya akan muncul. Tapi setelah muncul 100.000 Paceka Buddha, gitu. Kan rata-rata ajaran Sang Buddha kan sekarang kan Buddha Maitreya itu kan ada di mana? Maitreya kan ada di Segala Tusita kan? Ya. Belum tentu. Gitu kan? Dia sedang tinggal nungguin dia akan hadir. Ingat ya, selalu seorang Buddha di Jambudipa. Sang Buddha akan lahir di Jambudipa. Jambudipanya Sang Buddha Gautama di India Tengah. Saat itu ya. Kita nggak tahu nanti Jambudipa di masa Buddha Maitreya itu di daerah mana. Tapi kalau kita bicara belahan bumi, ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Mereka maunya di tengah-tengah, kan di tengah-tengah ini usianya makin panjang. Di utara usianya pendek, selatan timur juga pendek, yang panjang itu di tengah, gitu ya. Dan kalau kita bicara Buddha Maitreya belum tahu berapa usianya, tapi Siddhartha Gautama adalah masa yang paling kecil ya. Nah, nanti dia akan lahir di Jambudipa. Ketika lahir di Jambudipa, nunggu siapa? Nunggu kondisi manusia tepat waktu ya. Artinya seorang nanti dia akan lahir di keluarga Brahmana or Satria, gitu ya. Dia pilihan cuma 2 itu, dan di mana masyarakatnya sedang dalam kondisi yang siap menerima Dhamma. Siap menerima Dhamma itu siapa? Mereka-mereka yang rata-rata hidupnya penuh dengan spiritual. Ingat loh, Sang Buddha Gautama itu kan di India Tengah. Tepatnya di mana? Kenapa dia pergi ke daerah kekuasaan Raja Bimbisara? Ya, kalau kita bicara Raja Bimbisara itu keluarga Raja Magadha kan? Ya. Di Magadha itu rata-rata ribuan Brahmana pertapa nih. Gitu ya, ribuan pertapa dan mereka sakti-sakti rata-rata. Jadi nanti seorang sama Sang Buddha pun akan turun ke dalam. Seorang sama Sang Buddha tidak akan muncul di negara perbatasan, di negara yang penuh dengan konflik peperangan. Dia selalu turun dengan tepat waktu gitu. Dan seorang sama Sang Buddha tidak mungkin punya ibu kalau bukan dia Brahmana atau ayahnya seorang Brahman, ibunya Brahmani atau ibunya seorang ratu gitu. Maka kalau kita lihat dia ratu, dia raja, ya mereka yang sebagai putra raja itu bukan sembarangan ya, karena pasti paraminya cukup. Ya kalau kita lahir dia bukan papa mama kita bukan siapa-siapa, jangan tetap menyesal ya, karena mungkin kita sedang membalas budi papa mama kita. Begitu Ibu ya. Luar biasa, Romo. Terima kasih banyak. Ya. Jawabannya sangat dalam, luas, panjang, kali lebar, kali tinggi. Iya. Jadi dengarnya puas sekali, Romo. Terima kasih, Ya. Romo Anuwadana. Baiklah, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, atau saya kasih 10 detik kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Ya, saya Ibu Yasoda. Oh ya, silakan Pak Hendra, Romo Hendra, silakan. Romo, maaf. Tadi konsep yang 5.000 tahun itu kan dari 50 tahun atau 5.000 tahun? 5.000 yang tadi Romo bilang. Itu kan dari
kitab karangan Kasapatera yang muncul di abad 12. Jadi udah jauh dari zaman Buddha, Romo. Apakah kita tetap harus percaya dengan konsep itu, Romo? Pertama harus dipikirkan ya bahwa eh, ada kitab suci agama Buddha namanya Tipitaka. Ya, Tipitaka itu ada kitab komentar dan kitab sub komentar. Ya, Jadi ini bagian dari kitab sub komentar. Karena kenapa? Kalau dalam Tipitaka kan hanya letterleks disebutin, karena yang dihadapi oleh Buddha kan adalah para Brahmana, para orang-orang suci. Jadi ngomong cuma sekali dia udah paham. Maka dibutuhkanlah kitab komentar. Kitab komentar itu siapa? Kitab komentar adalah kitab-kitab yang dibacakan oleh para acarya di masa itu, yaitu temurun. Kalau kita bicara kitab Abhidhamma Sanggaha ditulis dari tahun berapa? Kitab Abhidhamma Sanggaha itu ditulis di abad ke-10 loh. Tapi kita harus tahu siapa yang nulis. Yang nulis adalah Wenanuruddha. Wenanuruddha itu dia waktu dia bikin kitab komentar ini di disobek, dibakar, dia nulis lagi, disobek, dibakar, terus dia tetap hafal dengan luar kepala. Jadi kalimatnya saya yakin bahwa kitab-kitab komentar ini kan ada sebagian yang dari Sri Lanka, dari Myanmar, dari Thailand, ya pasti rujukannya adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas yang cukup gitu ya. Karena yang kita pelajari Abhidhamma Sangga saja sudah ditulis di abad ke-10 baru. Itu jauh sebelum Sang Buddha. Sang Buddha parinibbana ribuan tahun yang lalu. Udah bukan lagi. Begitu ya, Pak Hendra. Oke, Mo. Yuk. Cukup ya, Romo Hendra, puas? Terima kasih, Mo. Yuk. Baik. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri ya, sudah 9:30 lebih. Oke, baiklah. Sebelum menutup kelas, mari kita berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluk ya. Oke, saya akan memimpin pembacaan. Andamayang patidanang karo makse punya sidani katasa yananya nikata nime tesanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawanta ca maihang mata pita dayo dita meca piaditawa anye majata werino sata titan tilokasming te bumaca tuyonika pance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayo maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu tesasa sijatang subba sadu sadu sadu. Nah, kita lanjutkan dengan nama Karapata ya. Arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Ya, mari sama-sama mengucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Romo Ruby ya untuk kelas kita malam hari ini. Terima kasih Romo. Ya, Terima kasih Anak Romo. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Romo Ruby. Terima kasih Romo. Makasih Kak Piling, makasih Kak Susu. Romo sekalian, Ramani sekalian. Selamat malam. Ya, Selamat makasih Romo, malam. makasih Ibu Liming, makasih semua. Ya, Terima sampai kasih, ketemu Pak Senin Terima depan. Tetap kasih, semangat Bu ya Bapak Jasoda. Ibu. Iya, Ya, makasih Ko Oke. Ahmad, makasih semua. Izin Ya. tutup ya. Ya, Ya, ya. silakan Ko Susan. Terima Terima kasih kasih. ya Romo. Ya, Terima kasih. mohon lift ya.